Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, irhamna, irhamhuma birahmatikal wasi'ah. Nas'aluka Allahumma bi asma'ikal husna wa bi sifatikal ula wa bi qawlikal haqq wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara anta shfiha ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadhurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Wallahu samiul alim. Ada kalanya anak kalau rukyah gini anak awali dengan adzan. Ya, itu untuk detox sebenarnya adzan itu ya. Kebrak benteng-benteng yang mereka bangun. Ya. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Ketika kasus begini, ini lebih dominan pernah dimandikan atau dikasih minum rajahan ya. Mandikan air raja, air jambe atau diminumkan. Kemungkinan. Nanti kita bisa diagnosa di akhir ya. Karena kita lagi menegakkan diagnosa di awal ruqyah atau tengah-tengah ruqyah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ukhruju ya abdallah. Keluar kalian musuh-musuh Allah. Keluar dengan cara yang baik. Allah sayang kepada kalian. Bertobat kepada Allah sebelum kalian merugi. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, Anda perhatikan tadi Anda tunjuk titik mana? Titik mana ayo? Sibuk dengan pisang goreng ya? Dada, Ustaz. Dada. Ya. Dada tapi agak atas. Ini tepatnya dilakukan sini. Itu titik ngecek ini orang gangguan jin atau psikisnya. Naikin dikit, kalau jengkang ke belakang, insya Allah itu gangguan jin. Ini tipenya jin koyar ini. Ya, jin koyar. Jin koyar biasanya kalau isengnya founder ya, mana ini kipas. Ada ya buku dikipas nih. Biar nyebar. Enggak, dicek untuk memastikan dia koyar apa bukan. Kalau ada koyar,
dia akan reaksi dan katakanlah mudah untuk terombang-ambing. Ya, kalau istihad beliau kadang pakai kipas angin. Wah, ya. Kalau Anda nggak begitu gitu. Tapi kalau antum mau ikut beliau, ya nanti bisa ditanyakan ke. Itu dibercandain ya. Apa? Dibercandain. Enggak juga, kaifiah beliau. Oh, gitu. Kadang ada kura-kura, pakai kura-kura, masyurahnya. Iya, kadang pakai kucing, pakai kucing. Tapi nanti coba ditanyakan ke beliau karena beliau tentu guru kita ya, ilmunya ya banyak wawasan yang beliau tahu sehingga berbuat istihad seperti itu. Kalau psikis berarti reaksinya gimana, Pak? Jangan fokus reaksi. Jangan fokus reaksi. Ketika ditunjuk seperti itu? Biasanya lebih ke teriak-teriak kalau psikis. Ngamuk-ngamuk, teriak-teriak itu lebih gangguan psikis. Ya. Fokus ya. Nih, keluar sana ya. Kamu mau terbang aja, nggak usah bawa orangnya. Kan kalau kata Sayyidina Muhammad apa? Al-jinnu salah satu asnaf. Faminhum lahum ajsifun lahum ajnihah yatiruna biha fil hawa. Ya, yang punya sayap yang berterbangan di udara. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jin apa nih yang terbang di udara kalau di Quran? No, di Quran disebutnya bukan toyar. Disebutnya jin marid. Pencuri kabar dengar ya. Berita gaib. Kita baca as-saffat berarti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Taija sambil disimak aja, nggak apa-apa, sambil disimak. Was-saffati saffa, faz-zajirati zajra, fattaniyati dhikra. Inna ilahakum lawahid. Inna ilahakum lawahid. Inna ilahakum lawahid. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Inna zayyana as-samaa ad-dunya bizinatil kawakib wa hifdhan min kulli syaitanin marid. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب ويقذفون من كل جانب ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب Jin-jin toyar itu lebih dominan tinggalnya di kulit-kulit. Bacakan ayat-ayat berkaitan dengan kulit. Apa tuh? Bisa. Apalagi yang sering dibaca Al-Hajj ya 1921 atau 22 ya hadani khusnani qasamu fi rabbihim itu sering Anda baca ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim sambil diruqyah boleh enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Hadani khusnani ikhtasamu fi rabbihim فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. Tarik, yuk tarik. Kadang ada kode-kode yang kita kode kokak ya. Tarik. Yusharu bihi ma fi butunihim wal junud. يسهر به ما في بطونهم والجلود يسهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن
يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق. Perhatikan reaksi-reaksi begini, ini ada kalanya perlu tepukan ya. Tahu founder kalau udah pukul keras tapi titiknya tidak asal. Nah, tidak boleh serampangan, ya nggak boleh dipukul ya. Ini nggak boleh dipukul nih, bisa pingsan tengkuk. Ya, tengah ini juga jangan dipukul, itu bisa kalau perempuan bisa gangguan di rahim, kalau cowok bisa impoten. Hati-hati ya. Yang boleh dipukul ini mukulnya jangan begini ya, tapi begini, tas, jangan begini ya, kecuali ukhruj boleh, ukhruj ya di sini. Ini kan peredaran jalur darah besar nih, makanya bekam di situ titiknya ya. Tepukin boleh, pakai sejadah boleh. Kadang-kadang bawa serban tuh, tepukin pakai serban daripada diusap tangan, ini ditepak aja. Oke. Tapi kalau antum mau ngusap dengan catatan usapan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. Kita cek ini juz'i apa kulli ini, ya kan kita nggak tahu ya. Ngomong enggak, betul nggak? Diajak ngomong kalau sadar berarti juz'i, tapi sifatnya kulli, sifatnya juz'i, sifatnya to'if. Kulli sifatnya to'if. Ya. Kadang anak yakin dia sifatnya, kadang kuli total memang, tapi nggak ada ilmu gitu. To'if. Nah siapa nih namanya? Siti. Oh, jawab. Badannya kenapa teh? Tahu susah. Kalau aku mah sadar Ustaz, kalau sadar. otak sama hati, cuma badan nggak bisa. Badan nggak bisa Kontrol. Dulu pernah dimandiin nggak teh? Pakai air jampi? Kayaknya sering Ustaz. Sering. Soalnya kalau waktu kecil profesinya itu penyanyi dangdut waktu kecil. Oke, biduan ya. Iya. Waktu SD. Udah pernah dimandiin air rupiah? Pernah? Udah, sama waktu rukiah terbatas sama Ustaz Yusuf dimandiin di sini. Pakai daun bidara? Ya, sama minyak Kasturi mana? Nggak tahu. Oh nggak tahu. Nanti pakai sabun jagat ya, ramuan sabun jagat. Ya kita racikan sabun jagat, itu kita nanti mix pakai kastur atau gaharu tergantung diagnosis setelah ruqyah. Jadi diagnosisnya bukan gangguan metafisiknya tapi gangguan psikisnya. Kita betul diagnosa, betul ngobrol ini mah, gitu ya.
Ya kita harus tahu sisi mana yang tembus dari sisi psikisnya. Katanya udah nikah. Udah nikah belum teh? Udah. Nah, boleh tanya-tanya dari ini sadar. Teh Ica sadar nggak? Sadar. Sadar juga. Boleh mendekat sini teh. Teteh hubungannya sama orang tua baik apa enggak? Alhamdulillah. Nama asli Nisa. Oh, Isa. panggilan. Oh iya, Nisa. Nisa. Saya manggilnya Nisa apa Ica? Ya terserah itu. Oke. Nisa. So, kali teh. Enggak calik-calik. Cantik. Nih untuk teh Siti ya, ini perlu dimandikan. Udah mandiin air bidara, kita coba ikhtiar pakai air 3 sungai yang berjauhan atau 7 sumur ya. Itu sunnah, bukan perbuatan dukut boleh. 7 musola ya. 7 musola boleh, bagus. Kalau satu aliran sungai Satu aliran tidak boleh aja, tapi yang lebih baik 3. Kalau kita ikut tafaul dengan Sayyidatuna Aisyah, beda aliran berarti ya. beda aliran. Sayyidatuna Aisyah itu ngambil dari 3 sungai yang berbeda-beda. Kebayang ya ketika itu sungainya di mana? Iya, di mana sembunyi? Berarti ya bisa jadi ada yang ngirim, ada sahabat Nabi yang ngambil berhari-hari susah payah dapat itu. Masya Allah. Sabar banget. Cia, Nabi aja kan punya kirbah-kirbah itu seperti di koleksi gitu ya. Air-air ditaruh di kirbah, wadah dari kulit itu kan. Subhanallah. Ya ini bisa dimandikan dengan itu. Boleh nggak diunggah terus? Ya boleh kalau mau, silakan. Bagus. Ya tapi hemat saya diterapi dengan musyroh. Ya tadi dengan mandian itu musyroh. Ya air hujan juga bagus, cuman kalau lagi nggak musim kadang putus asa duluan nunggu hujan. Berarti kalau sumur dia suruh balik lagi Ustaz nanti ya Ustaz ya. Ya kalau enggak suruh cari ya dari 7 sumur, minta aja ke rumah-rumah tetangga atau cari masjid, mandilah di rumah. Duduk di sebuah wadah, kocorin sendiri. Kaifiahnya seperti itu kan Nabi simpan di sebuah wadah kan, dialirin, baru keluar khutbah kan, kisahnya itu. Gitu kan. Air wudu. Kalau air wudhu hasad, belum tahu kita kan belum diagnosis. Ya kalau dari ciri ain sih nggak ada. Kalau teteh ini kelihatan di wajahnya. Pas dia datang, Ana bilang, lihat wajahnya, lihat wajahnya. Lebih ke apa? All semuanya. Nah, bentar ya Teh Ica ya. Ini lagi belajar diagnosa. Hitam sama kuning. Yang kuning siapa lagi? Kuningan. Gak paham Ustaz. Kuning. Sebelah mana? Ini bukan mata batin ya. Basiroh saja itu. Allah kasih mata pandang hati, onnya di mata gitu. Kalau dibilang kasyfun itu tadi kemarin kita bahas tentang kasyaf. Nah, Teteh udah terapi air mandi belum? Air wudhu? Air wudhu belum. Belum. Ya nanti terapi ya. Rupiah, rupiah udah, air mandi udah sering. Ini Teh Siti masih gerak-gerak. Berat. Cangkel berat. Berat jadi Di susah bangun. di temuku. Saya amanahkan ke perukiah perempuan, silahkan. Dari mana dulu? Bebas. Paha ke bawah. Kalau boleh saran dari atas tariknya ke bawah sana. Nggak ditarik ke sini kecuali mau muntah ya, baru tariknya ke sini. Kalau enggak mau mending ke ujung-ujung jemari. Ya, kita ke sini dulu, kita pindah dulu ke Teh Ica. Ya dari wajahnya ini beliau punya beban ya, ada beban hidup. Kita tidak mau Teteh menjelaskan lebih dalam, tapi sekiranya bersedia menjelaskan walau hanya 10% daripada itu boleh. Ada enggak? Yang membuat beban hidup berat. Saya selama ini hidup tanpa orang tua, mengurus adik disabilitas. Ya biaya pun yang membuat saya bingung mencari kesana kemari. Mudah-mudahan orang Dengan tuanya di keluarga surga. pun Amin. Pak Ustadz, keluarga tidak ada yang bisa menjadi sandaran. Alon, Tapi ada yang mendukung. Apa? Ada mendukung apa tidak? Orang-orang, bukan saudara, bukan keluarga, orang-orang yang selalu mendukungnya. Ya, kemarin kita bahas ya, kenapa pasien nggak sembuh-sembuh? Iya. Kurangnya
dukungan dari keluarga atau orang terdekat? Udah 2 kali tapi pisah. Apa? Nikah. Tapi Siapa ini? anak 2. Oh, teteh. Ya, saya anak udah 2 tapi nggak sama saya. Teman abah. Oh, teman abah tuh. Orang-orang pada tetangga gitu, sok Rukia tuh kemana? Alhamdulillah. Ini yang tetangga. Ini Ternuhan ibu ya. Mudah-mudahan jadi pahala ya. Lagi sakit apa? Nanti abah telepon Lagi lagi ya. sakit juga? Sakit apa? Hah? Stroke ringan. Udah berobat kemana-mana? Kemana aja? Oh, iya. Nanti direndam ya. Sambil direndam pakai Java powder ya. Pakai Java powder. Kalau teman-teman Bentar lagi. nanganin yang kaku-kaku stroke itu bisa direndam sambil diruqyah. Itu nusrohnya pakai Java powder. Ada lagi yang mau disampaikan? Assalamualaikum. Nggak usah dalam-dalam yang sering nggak tenang hati gitu, sering gelisah, nggak tenang, nggak jelas. sholatnya gimana? Sholatnya ya alhamdulillah selalu tepat waktu. Alhamdulillah. Amalannya apa? Dari zikir, istighfar, salawat, punya nggak? Besar salawat, apa ya, sedekah saya nggak mau bilang. Enggak, zikir, ada zikir yang dirutinkan? Rutin. Sebelum ini pun alhamdulillah Al-Quran udah hatam berapa kali. Tiap sebelum ini lagi nguji omongan orang gitu, coba satu hari berapa juz. Ini lagi mulai lagi dari awal baca Al-Quran. Sebelumnya suka rutin baca Waqiah, Al-Mulk, Yasin. Ya rutin tiap udah sholat pun alhamdulillah baca Quran. Teteh suka ini, teteh punya sakit lambung. Lambung nggak tahu sih, ini sebelumnya ke dokter katanya punya infeksi saluran kencing. Oh. Kencingnya rutin gitu. Gini teh sebelumnya, ini Ustadz Adi, beliau adalah ahli dalam ilmu yang masa psikis. Beliau psikolog, insya Allah jadi psikolog yang handal. Amin. Amin, ya Allah. Yang militan, yang ilmuwan. Masya Allah. Bukan karbitan ya. Bukan karbitan. Terbaik. Psikolog pun katanya ada saya ya karena mungkin Jatuh saat ngurus adik disabilitas, orang tua meninggal, cerai 2 kali. Oh iya, baik. Udah ketangkap? Ya, Masya Allah. Masya Allah. Tapi kita butuh ilmu beliau untuk biar lebih spesifik. Monggo Ustaz. Waduh. Ya, nggak apa-apa. Waduh. Jawab serius. Terbaik. Berkaitan dengan ilmu yang pernah di lapangan antum dapat, cocok dengan keilmuan antum. Betul. Apa ya? Kalau ditanya begitu saya bingung. Enggak ngomong, antum kan nanya-nanya kita kasih kesempatan sekalian gitu. Oh. Masya Allah. Berarti teteh sudah 2 kali cerai. iya udah 2 kali cerai. Sekarang usia berapa? 29. 29. Iya. Kalau cerainya kenapa teh? Yang pertama dia ke yang lain, Oh. yang kedua saya udah trauma gitu, udah nggak mau menjalani lagi karena awalnya pun dia baru berapa bulan udah ada membohongi. Oh, yang kedua berapa lama teh? Baru berapa bulan? Oh, ada berapa bulan? 7 bulanan. Oh gitu. Iya. Terus orang tua gimana teh? Orang tua udah bertahun-tahun nggak ada. Oh sudah wafat? Iya. Dua-duanya? Almarhum bapak dari 2017, almarhum mama dari 2014. Oh dua-duanya? 2007. Kalau teteh almarhum sendiri bapak. berapa bersaudara? Saya seibu sebapak 3, beda bapak 2. Jadi yang kandungnya berapa teh? Yang kandung 2, 3 Kandung bersaudara. dua. Itu adiknya Sama teteh saya. semua? Iya, adik saya. Saya Serumah? paling besar. Iya. Serumah? Kalau Yang serumah yang sakit aja itu yang disabilitas. kalau disabilitasnya apa teh? Dari lahir hidrosefalus, kaki bengkok, sama ada benjolan di punggung. Sekarang udah berbagai macam penyakit, rutin ke rumah sakit Hasan Sadikin, kaki udah amputasi sebelah, di dalam organnya pun ya udah nggak baik gitu. Usia berapa itu teh? 22 tahun. Laki perempuan teh? Perempuan semua adik. Anak juga perempuan dua-duanya. Terus sekarang teteh mau melakukan hal apa? Ya saya mah hanya ingin tenang aja, jauh dari gangguan-gangguan kayak gini. Kalau teteh sendiri suka ngerasa sedih? Sering sedih mah. Sedihnya kenapa? Ya karena gini keadaan gitu, bukan nggak bisa nerima, tapi ya sandaran pun ya saya setidaknya butuh. Tapi ya suami yang tadinya saya percaya, taunya malah seperti ini. Mau ke keluarga, mau lari ke keluarga, tapi ke siapa gitu, karena keluarga ya seperti orang lain, nggak ada yang bisa jadi sandaran kami gitu.
Ke orang lain ya saya mau cerita nggak enak. Ini juga ya alhamdulillah selalu datang orang lain, orang baik gitu, selalu banyak. Tapi kalau teteh sendiri kerja, Berjualan dan bekerja maksudnya adik iya saya? maksudnya mencari penghasilannya Iya, dari sendiri. hal seperti itu. Kalau dibilang cukup atau tidaknya bagaimana teh? Ya kurang sih udah untuk biaya adik pun pamper itu segala alat-alat kesehatan ya harus kebeli pamper yang wajib itu karena udah mati rasa kan dari lahir dia mau BAB mau kencing nggak tahu rasa seperti kita gitu tinggal keluar aja. Oke baik. Kalau teteh sendiri pernah berpikir nggak kenapa Allah takdirkan ini sama teteh? Ya berpikir pernah cuman ya Allahu alam saya nggak tahu. Apa yang teteh pikirkan ketika teteh mengetahui bahwasanya kok Allah kenapa menguji saya dengan hal ini gitu? Enggak juga sih. Cuman ya apa sih kok kepikir kenapa kayak gini gitu capek terus kayak gini apalagi keganggu gitu kayak gini ya mending akhiri aja gitu jemput aja sering kepikir. Maksudnya jemput itu teteh atau Ya saya dan adik itu kalau saya nggak ada siapa yang ngurus adik? teteh sudah siap memangnya? Ya insya Allah selagi Sudah tahu. Allah terima gitu selagi amalan kebaikan saya Allah terima. Teteh sudah tahu tempat kembalinya di mana? Iya, nggak tahu ya. Iya. Tapi Karena teteh itu belum tahu tempat kembalinya, maka sebenarnya teteh juga berhak bahagia. Karena kebahagiaan itu bukan hanya dimiliki oleh orang-orang yang sehat, orang-orang yang sakit, orang-orang yang sedang mengalami musibah juga berhak bahagia. Karena kebahagiaan itu bukan berasal dari orang lain teh. Makanya Allah katakan ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Tatma'innul qulub. Bahwa kebahagiaan itu atau ketenangan itu tidak Allah sandarkan kepada ibu, bapak atau kepada saudara-saudara. Karena Allah tahu manusia itu punya kelemahan, suka mengeluh, suka berkeluh kesah. Makanya Allah katakan dengan mengingatku maka hati akan menjadi tenang. Nah, dengan mengingat Allah itu tidak perlu kita keluar biaya, tidak perlu kita tenaga, hanya dengan mengingat Allah bahwa sesungguhnya Allah itu sayang sama teteh. Allah masih berikan kesempatan teteh untuk banyak berbuat baik. Nah, salah satunya mungkin Allah tuh tahu mungkin tidak ada yang bisa teteh lakukan dalam hal kebaikan kecuali mengurus adik. Mungkin kalau adik teteh sehat bisa jadi teteh itu nggak akan dapat banyak baikan. Karena itu Allah tahu bisa jadi Allah itu menguji teteh dengan adiknya teteh. Bisa jadi memang hanya itulah kebaikan satu-satunya yang Allah ridho. Bisa jadi Allah tidak ridho dengan ibadah-ibadah teteh yang lainnya. Bisa jadi ya. Makanya Allah masih berikan adik teteh itu ke teteh. Nah, setan itu selalu datang untuk memberikan rasa putus asa sama teteh. Sudah teh ngeluh aja, putus asa aja. Padahal yang Allah inginkan itu adalah semangat. Yang Allah inginkan itu baik sangka teteh sama setiap takdir yang Allah berikan kepada teteh. Makanya setan-setan itu selalu membuat teteh itu jauh dari rahmat Allah. Selalu pengennya nggak ikhlas, selalu pengennya mengakhiri hidup. Jangan. Itu rasa putus asa yang kalau kita benar-benar itu terjadi pada kita, kan kita nggak tahu tempat kembali kita di mana. Maka selagi memang masih ada hidayah kehidupan ini, mudah-mudahan ini menjadi jariah teteh. Ya kalau kata Ustadz Umar Minta itu ada ahlul musibah sama ahlul afiyah. Ahlul musibah itu adalah orang-orang yang senantiasa diuji sama Allah. Dan ahlul afiyah orang-orang yang tidak pernah mendapatkan musibah dari Allah. Tetapi sungguhnya di akhirat kelak ahlul afiyah itu tidak mendapat apa-apa. Sedangkan ahlul musibah itu mendapatkan banyak kebaikan. Kenapa? Karena dia sabar. Dan kata inallaha ma'as sabirin itu teh sebetulnya bukan sekedar jargon, bukan sekedar kayak misalnya Allah bersama kita, tapi memang benar-benar Allah tuh membersamai kita. Kalau teteh mengatakan, lalu di mana Allah? Ya Allah bersama teteh. Allah ingin melihat kesungguhan teteh dalam menjalani kehidupan ini. Maka kalau kami nasihatkan kepada teteh dan juga kepada
teteh satu laginya ya, maka harus menerima qada dan qadarnya Allah. Kadang kita itu hanya meyakini sampai hari kiamat saja, tetapi ketika bicara qada dan qadarnya Allah kita nggak terima, karena kita nggak mau takdir kita itu buruk. Padahal buruk itu kita yang memandang, bukan Allah, kan gitu ya. Nah oleh karenanya kami semua di sini mendoakan teteh-teteh semuanya agar Allah urai semua permasalahannya, Allah mudahkan segala urusannya, dan Allah berikan hal yang terbaik dalam kehidupan teteh semua. Ya mungkin itu saja teh. Jadi segala gangguan ini asal dari kita sendiri. Bagaimana kita melihat semua beban itu di dalam diri kita. Mau lihat dengan apa? Dengan kacamata yang buruk atau dengan kacamata yang baik? Allahu a'lam bishawab. Allahumma hdini wahdibina wahdina wahdibina Sudah jawab sudah? wahdibina Sampun Ustaz. Butuh nasihat terbaik. 5 kali. Nasihat terbaik. Baik. Surgawi. Ya, alhamdulillah nasihat surgawi ya. Sudah disampaikan. Teh Ica yang tangguh ya, yang kuat. Allah kasih kekuatan. Konsepnya gini, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru. Asal kita mau berubah aja, pola pikir kita rubah, pola sikap ya, pola ibadah kita tinggalkan, pola qalbu, pola istirahat. Perbaiki dulu deh itu, nanti Allah akan satu saat akan angkat derajat kita dengan perubahan-perubahan yang tanpa kita duga-duga. Sing yakin dengan itu, karena Allah yang bilang innallaha la yughayyiru, Allah enggak merubah. Ya kaum yang suatu kaum, kondisi kaum itu ada yang sampai dia merubahnya, dia sih dengan dirinya sendiri. Kita berupaya cuma tugasnya bantu. Itu udah semakin sini, masya Allah, kami apresiasi. Mudah-mudahan ada kesembuhan dari Allah secara total. Dan sekalipun katakan Ustaz kok belum dibantu maksimal, justru kita udah maksimal banget, udah maksimalin. Mudah-mudahan hasilnya dia maksimal dari Allah. Amin. Untuk Teh siapa? Teh Siti ini perlu obrolan lanjutan. Cuman rasanya kita closing terlebih dahulu, Teh. Khawatir nggak tergugur, ya. Teh, ada waktu masih? Nanti bisa ngobrol lagi, kalau nggak bisa dengan kami, biar nanti dengan tim Arsada Bandung yang sudah kita lakukan ya. Nanti Anda minta datanya aja. Misalkan nanti satu lima lah, satu lima. Ini salah satu tim Arsada yang pernah ketemu loh, belum ya? Belum kan? Pernah nanya? Belum pernah. Antum mau mandiin ibu usaha dulu? Kalau Teteh mas sama Yusuf? Awal sama Ustaz Gunawan yang Kalau ini kan, kalau hasil diagnosis singkatnya kenanya kasar. Bukan nasab, ini jenis kasar. Karena ada campur tangan yang lain Ustaz ya. Ya karena ada ritual pengundangnya. Jin yang jadikan khodam ritual itu mencintainya. Tahu jin pecinta kan? Ngeyelnya minta ampun. Hanya bikin onar doang. Gitu kan. Cara ngatasinya bagaimana? Kita rilis satu-satu. Ritual apa sebagai peluruh ritualnya? Mandian, pakai mandian lagi. Minuman pakai minuman lagi, makanan pakai makanan lagi. Ya, susuk pernah pasang? Kalau ada yang pernah pasang susuk, tanyain apa pantangan dari si dukunnya. Oh nggak boleh makan pisang emas misalkan, nggak boleh mandi kena cucian beras, nggak boleh minum air kelor, daun kelor. Enggak, kalau berkaitan dengan tahayulan, tatoyuran, yang kayak tadi nggak boleh lewat jemuran, nggak boleh pakai baju kuning, itu bullshit itu, bohong itu, dusta. Tapi kalau ke area kemakanan bisa jadi betul. Kita bisa amalkan pantangannya, bukan ngikutin kata dukun, bukan. Justru itu kebalikannya yang membuat dia akan sirna dengan izin Allah. Gitu ya. Jadi kudu jeli emang sih dalam ilmu diagnosis. Mudah-mudahan kita Allah kasih petunjuk ya, kasih pembuka lah insya Allah. Gangguannya tuh nggak terus
ngerasa sehari-hari teh Gerah-gerah. nya yang Iya. bikin teh jadi nggak bebas itu, nggak sakit, nggak pusing, nggak apa di kepala, meskipun kepala sehari-hari gini-gini misalkan lagi tidur paginya biasa aja, nggak pegel, nggak apa, makanya nggak ke, maksudnya ngerasa sehat itu karena nggak ada yang sakit, cuma digerakin terus. Itu badannya. Bisa nggak memastikan gini kan, ini kan tubuh tetehnya. Iya. Tubuh teteh, saraf gerak semua teteh yang koordinirkan, ya kan? Bisa nggak teteh membalikan itu? Nah, kadang bisa, kadang nggak ketahan. Jadi Coba cek kapan teteh bisa, kapan tidak. Apakah ketika lalai, ketika salat telat, atau enggak, apa? justru ketika kalau misalkan lagi nyuci nih, lagi nyuci, ya kerasa kan? Jadi ya kerasa tuh. Nggak terasa maksudnya karena gerak. Karena kita Nah, aktivitas. Cuma kalau pengen santai, misalnya lagi tiduran apa, lagi diam sendiri, lagi ngobrol, terasa. Sekarang mah enggak. Jadi terus nggak hilang-hilang gitu yang. Oke, punten aura terjaga. Alhamdulillah semenjak Ikut oke. semuanya terjaga, alhamdulillah. Ada Alhamdulillah. Saya mau nanya sama Teteh. Boleh, mangga. Suka mimpi didatangi laki-laki? iya, sering. Mohon maaf, sampai berhubungan. Iya. Di area sini suka ada lebam-lebam atau biru-biru? Nggak tahu sih, kalau di rumah mungkin suka. Suka jatuh dari ketinggian Teh? Ya, terus suka naik motor misalkan nemu jalan panjang. Iya, iya, iya. Nah, motornya nggak naik. Apa Teteh dalam kehidupan sehari-harinya suka kecewa sama orang? Atau sampai saat ini ada yang dikecewakan? Maksudnya Teteh Ya. kecewa sampai sekarang itu sama orang? Tapi alhamdulillah semenjak rupiah itu jadi belajar ikhlas. Oh, tapi masih? Enggak sih, nggak terlalu sekarang. Oh, Cuma kalau misalkan masih. misalkan Masih. orangnya lagi ngeselin ya kecewa. Enggak, maksudnya kan kalau maksudnya gini, kalau orang yang kecewa mendalam itu ya dia butuh proses gitu kan, maksudnya selalu kebawa kemana-mana gitu. Enggak sih, alhamdulillah. Kalau kena rep-rep Dari seringnya tuh dari sebelum nikah. Teteh sudah nikah? ya, Sebelum nikah atau sudah sebelum nikah? Sudah atau sebelum nikah? dari lama. Oh, dari kecil. Dari kecil juga kalau kayak itu kayak ingin Dari- dikeretak enak. Dari teteh dari teteh apa namanya, dimandiin. Sebelum dimandiin sudah kena rep-rep atau setelah dimandiin? Nggak tahu, nggak ingat, karena kan Itu dulu dari kecil, juga yang bawa Iya, dari kecil. orang pintar juga kan orang tua, mungkinnya bukan saya sendiri yang datang misalkan gitu, jadi nggak tahu kayak ritual itu mah nggak ingat, cuma pas sakit nanya mah aku dulu gimana gini. Tapi kalau sama orang tua mah baik semua hubungannya, tidak ada yang disedihkan. Tidak, justru orang tua baik. Masya Allah. Orang tua mana yang nggak baik? Atau sama adik atau sama teman-teman di sekolah mungkin, atau sama tetangga-tetangga. Enggak sih kalau di lingkungan sekitar. Artinya masa kecilnya bahagia. Bahagia. Sempat jadi atlet apa? Voli masih sampai sekarang. Masih. Ngelatih santriwati. Terapinya dengan bergerak. Ya, jadi suka gitu ya lagi. Jadi kalau didiemin nggak enak, jadi mending gerak aja. Ya. Nah, Kalau ikrar permutus Ikrar permutus kalau versi founder tidak diperlukan. Karena salat tobat itu udah ikrar permutusan. Ya. Tapi kalau versi kami ya, versi Ana sendiri ikut tafakulnya ke Syekh Sa'ad. Kalau beliau harus diucapkan seperti syahadat, harus diucapkan, diikrarkan. seperti Ustaz Zunaidi ya, sama. Ya bedanya kalau Syekh Sa'ad itu apa namanya, kaifiahnya dapat istifadah dari surah Baro'ah, surah Taubah. nah Ustaz, kalau ini kan berarti kan beliau kan suka kecewa gitu ya, kemudian suka kena rep-rep kan. Logikanya nih sebenarnya kalau misalnya kalau pakai kaidah yang saya pelajari itu pasti kan di masa lalunya nih ada inner, Iya. katakanlah begitu ya. Ya. Nah ini kan tidak ditemukan nih di beliau nih, Iya. ya kan, karena gangguannya kan sebelum nikah. Nah berarti memang itu dari yang kasar tadi. Ya, kita scoring innernya, kalaupun ada nilainya berapa skornya gitu. Kalau dibilang nggak ada banget, nggak mungkin. Pasti ada, karena itu yang menjadi gerbang masuk
mereka atau memperkuat kondisi mereka. Karena dominasi yang saya tanya, kalau saya menyimpulkan dominasi bahagianya lebih besar dibandingkan dengan ya walaupun ada gitu ya, tapi mungkin beliau tidak pernah menganggap itu sebagai sebuah ancaman. Maksudnya dimarahi, kan kalau dimarahi pernah juga ya sama orang tua waktu kecil ya. Tapi nggak separah. Tapi Teteh sendiri tidak pernah mempermasalahkan itu. Maksudnya nggak ada bekas di hati, misalnya kesel sama orang tua karena dulu mungkin pernah dipukul atau pernah dihina. Nggak pernah, alhamdulillah. Masya Allah. Kalau kita scoring di sisi gangguannya ada di jin kasab. Jin kasab tulen, jin kasab, cuman untungnya beliau tadi kan aku kan nggak ngerti, bukan apa yang datang. Berarti kasabnya tipe apa nih? Tipe yang langsung apa nggak langsung? Langsung saya kan dimandiin. Tidak langsung. Oh, tidak langsung. Berarti kena kasab orang tuanya. Jinnya masuk ke sini jadinya nasab. Tapi bukan nasab gangguan aslinya, gangguannya kasab. Sama ada jin pencinta juga kan? Ya ujungnya pecinta. Jadi bukan jin pecinta dulu tadi yang masuk. Tapi dia sifatnya itu lahir ketika sudah ngekor dalam waktu yang Iya lama. ya, sudah ekor. Jadi bogoheun lah, Iya. cinta. Iya. Kan tadi pernah nanya DM mana ya kalau tadi IG ya? Apa sih maunya si jin pecinta ini? Karena kan maksudnya Nah, teteh semakin apa sih semakin gede gangguan. Sekarang kita lawan dengan satu keimanan, dua mengabaikan. iya, Bodoh amat. iya kan Aduh, teuing. belajar itu sesuai. Kalau poli aktif setia? Kalau seminggu 3 kali sore doang. Cuma kalau Jumat lari tuh ke Bumiwangi kan. Coba kali-kali kalau kosong main sini teh, main poli. Enggak apa-apa. Kalau saranannya ikut lebih aktif lagi di olahraga. Iya. Karena sistem motoriknya jangan sampai mau dikerjakan digerakin sama dia. Kalau lebih bagus lagi nanti aku puntur ya, mana master aku puntur Sensei. di Rukyah enggak? Sebelum ke sini kan pernah jarum. Iya, ditusuk sambil di Rukyah. Ya di Rukyah, di akupuntur doang dengan di Rukyah plus akupuntur beda. Hatta bekam juga sama. Bacain tuh kopnya Bismillah kan, ayat-ayat terkait kop itu udah bekam Rukyah, musyrah lah. Izin Ustaz. Ini kayak sepertinya ada sumbatan-sumbatan juga kali ya. Boleh antum? Ya maksudnya diagnosis kan, lebih kan dalam. kayak misalnya di sininya mungkin kalau misalnya nanti disulur-sulur gitu. Ini kan apa kasusnya sama kayak yang di sana Ustaz, yang di orang Madiun itu. Ya mirip. Ya maksudnya Kayak si Bang Syah. iya itu ya. Maksudnya mungkin kalau disulur-sulur sininya bisa jadi ada kayak Cek, ada kayak gaji-gaji gitu. gerinjelan nggak? Kayak gerinjel. Ada pasir-pasir gitu. Coba saya cek ini sudah. Stop Nah, dicek. Iya, di pas di sini. Enak kan ini mah. Si wae kalau sama suami misalnya dipijitin itu pasti wah gitu lah. Ya jangan. Kalau dia mau kan enak mulai kata kalau dipijitin. Ah iya itu kayaknya di sini Mbak, terus di sini Jadi ke sini aja. Yang sama di sini nih. keren. Nih Mbak di sini nih Teh, di sini Teh. Ya. Nih di sini. Sini. Itu kayak enakan itu. Orang tuanya ada nggak? Masih ada. Nanti- Jimatnya ada nggak? belum pernah sama suami ya sih? Udah waktu yang terbatas. Ini Bumi. Betul ngobrol lebih dalam kan? Kayak ada lulusan itu. Suami di Rukyah nggak? Kayak ada gerinjel. Maksudnya ibu Di Rukyah? Kayak pasir. Kayak gaji. Ada betul. Ya coba bila Mau aku pegang-pegang. nanti biar anak kemana. Pegang Soalnya gini. rahimnya gitu. Tapi enak. Tipe-tipe begini Sampai kadang sampai sini. orang terdekat yang ingin melakukan yang kita perlu kayak gitu. Kalau nggak bisa diangkat. Jadi Mananya mana pakai cadar? istri aku mau Hah? istri aku mau Mau. Mau dia. Fundamental. dia ngomong kayak gitu. Kenapa? Iya, karena istilahnya waskap lah, sampai kemana-mana. Alah, sampai anak-anak juga. Kalau abah, lihat murid-murid abah
abah, lihat teman-teman abah. semua reaksi. Makanya tuh lihat tuh teman-teman abah. Ya, dianggap kayak tadi kalau saya Waskat, pengawasan ibaratkan ketat. seperti itulah yang Enggak. lagi amburadul ya. Jadi tinggal dikuras kuras. Bisa gangguan psikis itu kayak gitu. Enggak sih anak-anak. Alhamdulillah gimana guys? Gimana? Sana sih sana. Ya normalnya Tiba-tiba opreng. ya kan orang bilang siap-siap aja. Belum lagi tuh. Coba lah. Coba lihat di sana. Lihat di sana. Iya. Lembab saatnya. Banyak Sering. lendir. Iya. Di Apa namanya punggungnya suka sakit juga kan ya? nanti di lehang deh. Di lehang. Nah, Lang, apa? Uap. oh iya. Ya apa sih namanya itu? Sauna. Canda aja nggak bisa. Apa? Nanti baca Nebulizer. ya bisa pakai serai. Oh iya benar. Pakai mawar. Mawar bagus tuh. Sama minyak telon ya Ustaz ya? Minyak telur boleh. Kalau anak-anak main kastur India. Oh pakai minyak wanginya taruh di tetesin. 3 tetes aja. Itu kan bibit itu mah bukan campuran. Iya. Kalau Ustaz bibit kan itu ya, konsep minyak wanginya ya. Jadi 3 tetes aja cukup itu. Wanginya masya Allah. Ya, selain itu nanti ajak suami ke sini. Saya pengen ngobrol lebih dalam. Soalnya teteh butuh sandaran lebih Kurang bubur. dari dia. Lebih aktif beliau orangnya. Ya bicara di rumah. Ya nanti diajak. Lebih tua teteh apa? Teh kalau di area sini suka sakit kan teh? Iya gitu. Kalau ditekan dirusuk di bawah payudara kanan ada cekungan enggak Jawabannya apa? Apa kata dokter? Bukan minuman manis atau apa? Jadi saya tahu. Baik. Ya, kita doakan sama-sama untuk sambil closing pasien-pasien yang kita tangani tadi, Allah berikan kesabaran lebih. Amin. Allah beri keistiqomahan dalam beriman dan bertawakal kepada Allah. Amin. Allah kuatkan, Allah lindungi, dan Allah beri kesembuhan. Amin. Al-Fatihah. Baik, rasanya sudah cukup acara hari ini. Mudah-mudahan dicatat sebagai amal jariah untuk kita semua. Mudah-mudahan kita dipertemukan lagi di kesempatan yang lebih baik. Kalaupun tidak, mudah-mudahan kita dipertemukan di surganya Allah. Amin Allahumma. Amin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf untuk semuanya, khususnya teman-teman Jabodetabek.